Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3936 Ling Huang. Xuantong duduk di balok rumah, satu kakinya tergantung ke bawah dan sedikit gemetar. Dia memegang kendi anggur di tangannya. Dia melihat apa yang terjadi di ranjang emas dan tenda giok. Dalam adegan tadi, Xuantong dengan jelas melihat di matanya bahwa kecantikan yang tak tertandingi itu tiba-tiba mengeluarkan belati beracun dan menusuknya di jantung ketika lelaki tua berjubah kekaisaran mendekat. Tanpa diduga, dia direnggut oleh lelaki tua berjubah kekaisaran dengan tangan kosong, dan dia juga memprovokasi dan mempermalukannya. Paviliun Yutian adalah tempat di mana orang dapat hidup di tengah hujan. Hanya penguasa kota Lingqiao yang menjadi kaisar kota Lingqiao. Di makam dewa, 3 praktisi manusia, iblis, dan hantu memanggil penguasa kota Lingqiao, Ling Huang. Gelar ini diwariskan. Tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin kota Lingqiao di masa depan, dia dapat dipanggil Ling Huang. Dahulu kala, Kaisar Ling saat ini adalah seorang kasim tua di samping Kaisar Ling dari generasi sebelumnya. Ketika menyadari bahwa Kaisar Ling yang lama sudah meninggal, dia diam-diam bergabung dengan pasukan dan berencana untuk mengunjunginya. Ketika kekuatan Kaisar Ling yang lama melemah, dia pergi ke istana kekaisaran dan mengambil posisi Kaisar Ling Huang. Namun, dia terlahir sebagai seorang kasim, terlahir dengan kekurangan, bukan manusia seutuhnya. Meskipun dia menjadi Kaisar Ling, menguasai kota Lingqiao dan menjadi salah satu penguasa di makam dewa, dia tidak dapat benar-benar menikmati kekayaan di dunia. Jadi setelah dia naik tahta, Kaisar Ling berusaha keras untuk menemukan cara untuk menjadikannya manusia seutuhnya. Dia bahkan menawarkan hadiah besar. Siapa yang bisa membiarkannya mengamputasi anggota tubuhnya dan memberinya hadiah besar? Namun, selama tahun-tahun ini, Ling Huang gagal. Saya tidak tahu apakah seseorang dengan sengaja melakukannya atau apakah obat ajaib di makam dewa telah menghilang. Kemudian, Ling Huang fokus pada penyempurnaan bagian kedua. Jika dia dapat memurnikan Fan Shen, dia dapat meninggalkan tubuh dan menjadi Noumenon dengan kultivasi sendiri. Dia dapat mencari selama bertahun-tahun dan tetap tidak mendapatkan apapun. Seperti yang dikatakan pangeranmu, penguasa kota Lingqiao adalah salah satu penguasa tertinggi di makam para dewa. Ketika ibu kota didirikan dalam bentuk dinasti, kaisar seharusnya menikmati yang terbaik di dunia. Baik itu makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, atau anggur dan kecantikan, mereka seharusnya menjadi yang terbaik di dunia. Setelah reputasi keindahan pertama makam Tianshan tersebar, Lingqiao dengan gegabah menyerang ketiga pangeran dan membawa Muyu kembali ke kota Lingqiao. Bahkan demi hujan, Kaisar Ling hampir bertarung dengan kota Tianyi dan kota Yinyu. Itu sangat berisik. Akhirnya, di bawah mediasi beberapa orang kuat, perang saudara dapat dihindari. Setelah membawa Muyu kembali ke kota Lingqiao, Ling Huang membangun paviliun Yutian untuknya. Dia melatih sekelompok pengawal wanita untuk menjaga paviliun langit hujan. Kecuali Ling Huang, tidak ada pria yang diizinkan mendekati paviliun langit hujan dalam jarak beberapa kilometer. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang di makam Dewa Surga tahu bahwa Ling Huang menyembunyikan hujan di paviliun langit hujan, dan memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Namun, Ling Huang Ben bukanlah tubuh yang lengkap, hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa bergerak. Selama beberapa dekade terakhir, Muyu masih mempertahankan tubuh yang sempurna. Ling Huang berencana untuk menunggu sampai dia menemukan objek spiritual untuk berkultivasi dan memisahkan dirinya, atau setelah dia mematahkan anggota tubuhnya lagi, dia akan perlahan-lahan membersihkan hujan. Di paviliun langit hujan, Muyu didorong dengan lemah oleh Ling Huang, dan kemudian jatuh ke tanah. Wajahnya yang tak tertandingi tampak pucat dan tak berdaya, tetapi matanya yang cemerlang seperti bintang berkelap-kelip dengan niat membunuh yang mencengangkan, jika kamu tidak membunuhku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Ling Huang tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, kamu harus memiliki kemampuan ini untuk melakukannya. Jangan khawatir, bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku akan melakukannya setelah aku cukup mempermainkanmu. Suara hujan yang mengguyur terdengar jelas dan renyah, tetapi sangat dingin, kamu bermimpi. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Cantik, tunggulah lama-lama. Aku akan segera menemukan ramuan amputasi dan pembaruan, atau memurnikan harta pemisahan. Wajah Ling Huang penuh dengan senyum pesona jahat, dan matanya seperti serigala yang menatap hujan. Tunggu saat itu, aku akan datang dan memberimu bantuan yang baik. Hahaha. Muyu berkata dengan wajah dingin dan tersenyum, apakah kamu tidak benar-benar memikirkannya? Ada begitu banyak obat ajaib yang dapat dipisahkan dan diperbarui dan begitu banyak harta yang dapat disempurnakan untuk memisahkan tubuh di makam Dewa Surga.
Mengapa kamu mencarinya selama lebih dari 10 tahun, tetapi kamu tidak mendapatkannya? Bahkan jika kamu menawarkan hadiah yang tinggi, tidak ada yang datang ke sini untuk menyumbangkan uang. Tidakkah kau pikir itu aneh? Ling Huang mendengar ini, senyumnya mengeras, menatap Hujan dengan muram. Muyu mencibir, ketika kau berlari ribuan mil untuk menculikku, itu telah menyebabkan banyak orang besar tidak senang. Tidak peduli Teran, klan iblis, perbaikan hantu, mereka tampaknya menganggapmu terlalu sombong, jadi setelah bertahun-tahun, apa yang kau cari tidak ada di makam dewa, tetapi mereka tidak mau memberikannya padamu. Bahkan jika beberapa berita dapat disebarkan ke kota Lingqiao, bahkan jika beberapa orang datang ke kota Lingqiao dengan harta karun, diperkirakan mereka belum melihat yang mulia, dan telah dihentikan oleh orang kuat lainnya di kota Lingqiao. Mereka tidak ingin kau menangkapku. Mereka ingin melihatmu atas nama Kasim sepanjang hidupmu sampai kau mati. Ketika Muyu mengatakan ini, senyum sinis muncul di wajahnya yang pucat, apakah itu konyol? Apakah kamu pikir kamu sangat miskin? Aku adalah kecantikan pertama dari makam dewa. Selama aku bersedia membuat banyak orang berebut untuk mendapatkan tubuhku, tetapi bagaimana denganmu? Dapatkan aku 10 tahun, tetapi kamu tidak dapat memindahkanku. Hahaha. Tawa yang tidak senonoh dan merajalela bergema di halaman paviliun yang kosong pada hari-hari hujan. Wajah Ling Huang dingin, matanya menatap Hujan dengan niat membunuh. Tinjunya yang tersembunyi di lengan bajunya telah mengepal. Muyu berkata bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Ling tidak berpikir bahwa dia adalah seorang Kasim yang lahir dan membunuh Tuhan dengan budak. Banyak orang di makam dewa tidak dapat melihatnya. Bahkan jika pemilik Jiuji Daojing adalah penguasa kota Lingqiao, selama dia keluar dari kota Lingqiao, hampir semua orang kuat di kota Yinyu, kota Tianyi, klan iblis, dan kultivasi hantu tidak mau menatapnya. Ling Huang tidak ingin meninggalkan kota kekaisaran untuk menderita penghinaan dari orang lain. Diperkirakan bahwa dalam ribuan tahun sejak dia naik tahta, dia hampir tidak pernah meninggalkan kota kekaisaran beberapa kali. Jadi meskipun Ling Huang tahu bahwa banyak orang tidak menginginkannya menjadi seorang pria lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak ingin meninggalkan kota kekaisaran, karena begitu dia meninggalkan kota kekaisaran, semua orang menatapnya seolah-olah mereka berkata, lihat, Kasim itu keluar, Kasim yang membunuh Tuhan dengan perbudakan. Ling Huang melotot ke Hujan dan berjalan pergi, ini terakhir kalinya aku mentolerirmu berbicara kepadaku seperti ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah itu, Ling Huang berbalik untuk meninggalkan paviliun Hujan. Hahaha. Bermandikan Hujan, menatap punggung Ling Huang yang jauh, tawa yang menggelegar bergema di paviliun Hujan. Namun, Hujan dengan senyuman di mata meninggalkan air mata yang tak berdaya, akhirnya, dia jatuh di ranjang batu giok, menangis terseduh-seduh. Tangisannya, sedih, seolah-olah ada sihir yang tak terlihat dalam tangisannya, sehingga orang yang mendengar tangisan itu terhubung dengan hati yang sedih. Sebenarnya, tidak sulit bagimu untuk membunuhnya. Itu hanya jalan perampokan 9. Ketika Hujan berbaring di tempat tidur, menangis karena kelelahan, tiba-tiba di punggungnya terdengar suara seorang pria. Muyu segera mengangkat kepalanya, penuh keterkejutan, dia terperangkap di paviliun Hujan selama 10 tahun, 10 tahun dia tidak pernah mendengar suara pria. Dan kali ini, dia mendengarnya, dan dia yakin itu bukan halusinasi pendengaran. Aku membalikkan badan di tengah hujan dan melihat ke belakang. Sosok seorang pria keluar dari kegelapan perlahan-lahan. Bab 3937 karena kamu cantik. Siapa? Suara yang jelas dan terkejut itu bergema di paviliun awan yang kosong. Dia menoleh ke belakang dan melihat sesosok tubuh keluar dari kegelapan. Baru setelah dia sampai ke cahaya, dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia berpakaian putih seperti salju dan berambut panjang. Di wajahnya yang tidak begitu tampan, ada jejak senyum roh jahat di wajahnya. Di bawah sepasang alis pedang yang membenci semua makhluk hidup, dia memiliki sepasang mata sedalam bintang. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Muyu menatap mata besar yang indah dan bertanya dengan tidak percaya. Paviliun Yutian dibangun di kedalaman kota kekaisaran, dikelilingi oleh pengawal wanita. Jangankan pria yang hidup, bahkan seekor lalat jantan, tidak mau terbang masuk. Dapat mandi hujan untuk memastikan bahwa dia tidak salah baca, orang di depannya, memang seorang pria. Dia sebenarnya berada di kota kekaisaran yang dijaga ketat, melalui lapisan pengawal wanita, secara misterius muncul di paviliun hujan. Namaku Suantong. Bagaimana aku bisa masuk? Tentu saja aku masuk. Bisakah aku melarikan diri?
Suantong tersenyum dan berjalan pergi sesuka hati dan berbaring di ranjang giok yang baru saja menangis di tengah hujan. Giok yang lembut itu hangat dan harum. Tidak nyaman. Mu Yu menatap Suantong dengan heran. Dia memiliki ribuan keraguan di dalam hatinya. Suantong berkata bahwa dia telah masuk. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yu telah berpikir untuk melarikan diri lebih dari sekali, tetapi pada akhirnya, mereka semua ditangkap. Mu Yu sangat jelas bahwa ada kelompok penjaga wanita di luar paviliun hujan, dan di luar lingkup paviliun hujan, ada penjaga kota kekaisaran siang dan malam. Bahkan mereka yang kuat di daerah Jiu Jidao sulit untuk masuk dan meninggalkan kota kekaisaran dengan bebas. Sebenarnya, kamu ingin membunuh Kasim tua itu. Itu sangat sederhana. Suantong jatuh di tempat tidur dan meletakkan kendi anggur di depan dadanya. Dengan kekuatan perut yang kuat, kekuatan spiritual menggulung anggur di dalam kendi anggur. Anggur berubah menjadi benang yang terus-menerus dan terbang keluar dari kendi anggur. Berputar di udara dan akhirnya mengalir ke mulut Suantong. Wajahnya terkejut karena hujan. Dia tahu bahwa Suantong bisa muncul di sini, dan pemiliknya pasti memiliki prestasi yang mendalam. Bahkan ketika dia bertanya, bagaimana cara membunuh? Bagaimana cara membunuh? Tolong jangan menipu saya. Suantong bangkit dari tempat tidur, mengangkat tangan di mata kanannya, mengambil segumpal asap hitam dari bunga ajaib, dan menyerahkannya kepada Mu Yu, bungkus benda ini pada bilah yang kamu belit. Selama kamu berhasil memukulnya, benda itu dapat menembus daging dan darah, dan tidak perlu waktu 1,5 jam untuk melihat efek darah yang menyegel tenggorokan. Mandi di tengah hujan samar-samar menangkap gumpalan asap hitam ini. Dia merasa tidak ada kekuatan di dalamnya. Itu seperti gumpalan asap biasa. Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah kamu datang untuk menipuku? Kasim tua itu adalah orang kuat di Jiu Jidao Jing. Mu Yu bertanya dengan heran kepada Suantong. Itu hanya 9 perampokan. Bunuh sesukamu. Suantong berkata dengan nada meremehkan. Mata indah Mu Yu berbalik dan mengambil pedang pendek dari satu sisi. Itu adalah pedang yang dikenakan Mu Yu di dekat tubuhnya. Itu ditambahkan oleh ayahnya saat itu. Melihat belati itu, hujan perlahan membungkus asap hitam di sekitar pedang. Saat asap hitam jatuh di pedang, tiba-tiba menghilang ke dalam tubuh pedang. Ketika mata indah hujan itu mandi, jelas ada tanda hitam di tubuh pedang, yang tampaknya memiliki kilau yang mengalir seperti kehidupan. Kelihatannya luar biasa. Mungkin berguna. Terlebih lagi, jika dia bisa muncul di sini, dia pasti memiliki kultivasi yang dapat mengejutkan surga. Tokoh-tokoh ini tidak akan datang untuk menipuku tanpa tujuan. Hati Mu Yu segera muncul banyak ide, setelah berulang kali menyimpulkan, dia menilai bahwa Suantong seharusnya tidak datang untuk menggodanya. Beranikah kau bertanya padaku mengapa kau ingin membantuku? Sekali lagi, dia ragu-ragu. Ada makan siang gratis di dunia ini. Dari sudut pandang mandi di tengah hujan, orang-orang seperti Siang Suantong pasti memiliki tujuan mereka sendiri dalam tindakan mereka. Karena Suantong membantunya saat ini, dia secara alami mencari sesuatu yang lain. Suantong berkata sambil tersenyum, karena kamu cantik. Mandi di tengah hujan tidak mengejutkan, sebaliknya, wajahnya sangat polos. Ketika dia tidak dijebak oleh Kaisar Ling, banyak orang datang untuk melamarnya sejak usia 12 tahun. Mu Yu tumbuh dengan memujinya sepanjang hidupnya. Bahkan banyak orang mengatakan kata-kata yang lebih menakjubkan daripada Suantong untuk memuji kecantikannya. Dia sudah terbiasa dengan itu untuk waktu yang lama. Setelah terdiam sejenak di tengah hujan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kamu dapat membunuh Ling Huang dan melarikan diri dari surga, jika kamu tidak menyukainya, aku ingin berjanji untuk membalas kebaikanmu yang besar. Suantong mendengar tawa itu, jangan-jangan-jangan, aku tidak tertarik dengan itu. Kamu. Alis Mu Yu Siu berkerut, terkejut melihat Suantong. Bukankah kamu bilang aku cantik? Sekarang aku akan membuat janji, apakah kamu tidak senang? Mu Yu terkejut dan bertanya, tetua tidak menginginkan tubuhku. Yakinlah. Meskipun aku telah terperangkap di kota kekaisaran kota Lingqiao selama lebih dari 10 tahun, Kasim tua itu tidak menyentuhku. Aku masih sempurna dan bersih sekarang. Suantong berkata dengan tidak sabar, sudah kubilang, aku tidak tertarik padamu. Setelah mendapat penolakan tegas dari Suantong lagi, Mu Yu sedikit bingung dan bertanya, kalau begitu, mengapa kau ingin membantuku? Atau dengan kata lain, apa yang kau inginkan dari generasi muda? Suantong turun dari ranjang giok dan berkata dengan serius, alasan yang baru saja kukatakan adalah karena kau cantik, itu saja. Mu Yu bertanya, karena yang lebih tua memujiku, generasi muda setuju denganku, mengapa kau tidak? Suantong berkata tanpa berkata-kata, ada lebih banyak wanita cantik di dunia ini.
Apakah aku ingin menikahi mereka semua? Kalau begitu aku tidak akan lelah sampai mati. Sudah kubilang dengan jelas, aku membantumu hanya karena kau cantik, tidak ada rencana lain. Aku tidak tertarik padamu, apalagi tubuhmu. Jangan bilang padamu, aku tidak tertarik pada makam dewa ini. Itu tempat yang membosankan. Sudah kubilang alasannya. Jika kau terus main-main, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Suantong berjalan ke arah depan hujan dan tersenyum lembut. Senyumnya jahat dan aneh. Dia dapat melihat bahwa bagian belakang hujan terasa dingin. Tangannya yang memegang pedang mulai bergetar pelan. Ketika Suantong berada di dekatnya, hujan merasakan dengan dalam bahwa niat membunuh Suantong seperti es selama 10.000 tahun. Jika kamu ingin mengambil Kasim tua itu dengan tanganmu, itu akan terjadi sebelum fajar pada akhirnya. Karena setelah fajar, Kasim tua itu akan mati di tanganku. Setelah Suantong selesai berbicara, dia pergi ke kegelapan dan menghilang di paviliun hujan. Mendengar kata-kata Suantong, mandi di tengah hujan sebentar, setelah fajar, dia akan membunuh Ling Huang. Setelah dia yakin bahwa napas Suantong telah menghilang di dalam ruangan, dia pergi ke pintu dan memanggil pengawal wanita, pergi dan beritahu Ling Huang bahwa aku ingin menemuinya. Selama kamu ingin menemui Ling Huang akan datang. Bab 3938, Membunuh Sesuka Hati di Alam Dao 9 Kesengsaraan. Kota Lingqiao, pasukan yang perkasa dari gerbang timur masuk ke kota, melalui kota luar, langsung ke kota dalam. Di resimen, pada bendera yang didirikan, tertulis kata, mengguncang langit. Ini adalah salah satu dari 3 legiun terkenal di kota Lingqiao, pasukan yang mengguncang langit. Di kota Lingqiao, ada 3 legiun, pasukan terlarang, pasukan yang membalikkan langit, dan pasukan yang menutupi laut. Pasukan yang menutupi laut berada di tangan para jenderal dan yang lainnya di kota Lingqiao. Pasukan berada di tangan 7 pangeran. Adapun pasukan terlarang, itu langsung di bawah kendali Kaisar Ling. Menarik untuk dikatakan bahwa pada saat itu, Kasim tua berangkat untuk memasuki istana, yang juga merupakan pasukan surgawi yang bergerak melalui gerbang timur untuk memasuki kota kekaisaran dan membantunya memenangkan tahta. Namun, hari ini, legiun yang mengguncang langit sekali lagi masuk dari gerbang timur, bukan untuk Kasim untuk merebut dunia, tetapi untuk mengambil dunianya. Pangeranmu, aku sarankan kamu untuk berpikir 2 kali dan bertindak. Kasim tua itu juga orang kuat di alam Jiu Jidao. Terlalu berbahaya untuk memasuki istana saat ini. Jika Kasim tua itu benar-benar berusaha sekuat tenaga, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghentikannya di makam pada hari ini. Pangeran Hai berdiri di samping pangeranmu dan berkata dengan suara rendah. Di antara ketujuh pangeran, pangeranmu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Pangeran Hai. Kali ini, pangeranmu juga mengikut sertakan Pangeran Hai. Meskipun para Kasim dalam benaknya lebih kuat daripada para Kasim, mereka tidak dapat mengolok-olok mereka. Jangan khawatir. Kasim tua itu tidak akan bisa hidup untuk melihat matahari besok. Pangeranmu tersenyum. Pangeran Hai mengerutkan kening dan bertanya, Pangeranmu, apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Pangeranmu berkata sambil tersenyum, seseorang telah memasuki istana, dan jika tebakanku tidak salah, diperkirakan dia sedang berbaring di ranjang kecantikan pertama di makam dewa. Siapa yang bertanya dengan heran? Siapa orang ini? Apakah ada orang di makam dewa yang bisa pergi ke paviliun hujan? Apakah Kaisar Ungu dari medan perang Kingsu? Atau naga jahat dari kota jahat? Atau apakah paman seperguruan ke-9 di kota Tianyi? Tidak, tetapi di matanya, orang-orang ini hanyalah semut. Pangeranmu tertawa dan menepuk bahu Pangeran Hai, Pangeran Laut, waktu kita akan segera tiba. Perintahkan pasukan surgawi untuk memaksa istana kekaisaran. Mereka yang dilarang menyerah tidak akan dibunuh. Jika mereka tidak menyerah, tidak akan ada amnesti. Atas perintah pangeranmu, pasukan perkasa mendekati istana. Ling Huang kembali dari paviliun hujan. Dia baru saja akan kembali ke kamar tidurnya. Namun, rombongan pengawal wanita bergegas melaporkan bahwa mereka ingin menemuinya di tengah hujan. Ling Huang sangat gembira di dalam hatinya sehingga dia berbalik dan kembali ke paviliun hujan lagi. Cantik, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Ling Huang masuk dan sangat gembira, cantik, tunggu sebentar. Aku akan segera menemukan benda spiritual untuk menyembuhkan tubuh. Dengan begitu, kamu tidak perlu tinggal sendirian di kamar kosong dan menderita kesepian seperti itu. Mu Yu tampak dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Butterfly melangkah sedikit dan berjalan ke sisi Ling Huang. Ling Huang tinggi dan tegap. Dia berjalan di depannya di tengah hujan, seolah-olah dia sedang memeluknya. Biarkan aku menusukmu, maukah? Kata Mu Yu Jiao Didi.
Suaranya lembut dan menyenangkan, renyah dan indah, seperti suara terindah di dunia, dapat melelehkan baja paling keras di dunia. Hati Kasim tua yang kosong dan kesepian selama bertahun-tahun dipenuhi dengan suara lembut mandi di tengah hujan. Ini lebih dari 10 tahun, yang paling lembut baginya. Bagus, bagus, jangan bilang menusuk pedang, biarkan kau menusuk 10 pedang, 100 pedang, apa salahnya? Ling Huang bebas dan mudah tersenyum, merentangkan kedua lengannya dan mengangkat tinggi, tanpa meninggalkan sedikit pun pertahanan terhadap hujan di dadanya. Muyu tidak peduli dengan kultivasi Dingjing. Bahkan jika pedangnya beracun, Ling Huang tidak takut dengan racun yang begitu lemah berdasarkan prestasinya di Jiuji Daojing. Muyu perlahan menarik belatinya, menatap kilau benang sutra hitam yang mengalir di belati itu, matanya bersinar, dan dia menusuk dada Ling Huang dengan ganas. Awalnya, dengan kultivasi 9 perampokan Ling Huang, sulit bagi Muyu untuk menembus pertahanan tubuhnya. Namun, untuk menyenangkan si cantik, Kaisar Ling sengaja menahan pertahanannya, yang memungkinkan pedang Muyu menembus daging dan darahnya. Tetapi pada saat bila pedang itu memasuki daging, Ling Huang tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan datang dari bilah pedang Muyu dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Itu berubah menjadi kekuatan fagositosis yang sangat besar, menghancurkan semua daging dan darah, jeroan dan tulang di tubuhnya, melahap dan memurnikannya. Tidak bagus. Seru Ling Huang, mengangkat tangannya dan memukul bahunya. Dia mengalahkan hujan dan jatuh di ranjang batu giok dengan darah di sekujur tubuhnya. Telapak tangan ini menghancurkan semua keanehan di bahu kanan Muyu, dan bahkan organ dalamnya terluka parah, yang hampir membunuhnya secara langsung. Ah, suara Ling Huang keluar dari mulutnya. Di luar paviliun pada hari-hari hujan, para pengawal wanita yang mendengar gerakan itu segera bergegas masuk dan melindungi Kaisar Ling, yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ling Huang menahan kekuatan menelan yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuhnya. Dia merasa bahwa semua tulang, meridian, dan organ dalamnya dengan cepat dilahap dan dimurnikan. Dia melotot ke hujan dan berseru, apa yang telah kamu lakukan padaku? Muyu menatap penampilan Ling Huang yang menyakitkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan perlahan-lahan tertawa terbahak-bahak, hahaha, pedang ini, kamu tidak senang. Haha, tetua tidak menipuku, dia tidak menipuku. Ini benar-benar berguna. Ini benar-benar berguna. Kamu benar, tetapi itu hanya 9 perampok. Bunuh sesukamu. Asap hitam yang ditinggalkan oleh Suantong untuk Muyu adalah gumpalan ki pedang yang dimurnikan dari menelan jiwa pedang. Itu melekat pada pedang pendek Muyu. Selain itu, Suantong telah menyiapkan metode rahasia pada ki pedang. Hanya ketika bilah pedang melihat darah, roh pedang melahap roh pedang dapat diaktifkan. Penawar racun. Penawar racun. Ling Huang meraung marah pada hujan. Meskipun dia serakah akan keindahan hujan, sekarang di depan hidupnya, dia lebih memperhatikan hidupnya sendiri. Muyu mencibir, tidak ada obat untuk dipecahkan, tidak ada obat untuk menyelamatkan, kamu mati. Mata Ling Huang menonjol, pupilnya pecah, dia menggertakkan giginya dan menatap hujan. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa organ-organ dalamnya hampir tertelan, dan semua darah di tubuhnya menghilang. Jika dia terus seperti ini, paling lama sesaat, Kaisar Ling pasti akan mati. Bahkan jika aku mati dan aku tidak mendapatkanmu, aku tidak akan membiarkan orang lain mendapatkanmu. Mati. Ling Huang mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Bentuk tubuhnya seperti petir. Dia bergegas ke depan hujan dan mengangkat tangannya untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi pada saat ini, dari satu sisi keluar dari tangan, dengan santai memegang pergelangan tangan Ling Huang, dan kemudian ini cukup mengerikan untuk menghancurkan langit dengan pukulan ke bawah. Siapa? Ling Huang terkejut. Ia merasa bahwa saat pria itu menekan pergelangan tangannya, seluruh kekuatan di tubuhnya diserap olehnya. Dalam sekejap, seluruh kekuatan spiritual di tubuh Ling Huang diserap oleh ramuan dan ladang ramuan. Orang itu melempar tanpa ampun, melempar Ling Huang hingga terlempar keluar, kelompok pengawal wanita itu buru-buru maju untuk menangkap Kaisar Ling yang malu. Siapa yang menyusup ke paviliun hujan? Pengawal wanita itu langsung berseru. Ling Huang mendongak dan melihat sesosok tubuh duduk di sampingnya di tengah hujan, minum sedikit anggur. Siapa kau? Bagaimana kau bisa ada di sini? Ling Huang berteriak dengan marah, dia tidak menyangka ada seorang pria di paviliun hujan. Pria roh jahat itu tersenyum, lalu menjawab, namaku Suantong. Bab 3939 Kematian Kaisar Ling. Ling Huang berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya, dan matanya berkontraksi hebat. Dia menatap Suantong dengan waspada di matanya.
Muyu, seorang wanita yang telah lama tinggal di istana yang dalam, dipelihara sebagai burung kenari. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan yang mematikan seperti itu? Ketika Suantong muncul, Ling Huang tahu bahwa itu pasti kekuatan Suantong untuk mandi di tengah hujan. Suantong. Ling Huang membisikkan nama itu dari lubuk hatinya. Dia merasa sedikit familiar. Tiba-tiba, mata Ling Huang melebar dengan cepat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar di Suantong. Kamu adalah Suantong. Ling Huang ingat bahwa beberapa hari yang lalu, orang-orang Tuntian di Gunung Iblis Senling bertempur dengan Protoss raksasa. Pemenangnya adalah Suantong dari klan Tuntian. Dikombinasikan dengan perasaan Ling Huang akan kekuatan menelan yang bergejolak di tubuhnya, dan laporan diri Suantong kepada keluarganya, Ling Huang langsung memastikan bahwa pria di depannya adalah klan Tuntian yang memenggal kepala dewa raksasa dengan pedang di Gunung Iblis. Meskipun Kaisar Ling tidak pernah meninggalkan istana kota Lingqiao setelah ia naik tahta, setiap pagi, para pejabat kota Lingqiao akan mengirim berita baru dari makam dewa. Juga dari tugu peringatan, Ling Huang melihat beberapa patah kata tentang Suantong. Apakah kau mengenalku? Suantong menatap Ling Huang dengan heran. Tuan Suantong bertarung dengan dewa raksasa di Gunung Iblis, dan memenggal kepala dewa raksasa dengan pedang. Betapa beraninya dia. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa ia menjadi terkenal di seluruh dunia dalam satu hari? Ling Huang dengan cepat mengubah wajahnya dan berkata dengan rendah hati, aku tidak tahu di mana aku menyinggung Suantong, tetapi biarkan dia memperlakukannya seperti ini. Bisakah kekuatan di tubuh lelaki tua itu berasal dari Tuan Suantong? Wajah tua Ling Huang bermartabat. Jika kekuatan menelan di tubuhnya benar-benar berasal dari Suantong, maka Ling Huang hampir pasti akan mati. Suantong tersenyum dan tidak menjawab. Dia hanya menyesap anggurnya. Ini salahku karena Tuan Suantong tidak menyambutnya dari jauh ketika dia datang ke kota Lingqiao. Mohon maafkan aku. Aku bersedia mengeluarkan banyak harta untuk meminta maaf dan memintanya untuk membunuhku. Ling Huang mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Dia berkata kepada Suantong sambil berdoa. Karena terluka oleh Ling Huang di tengah hujan, wajahnya yang pucat tampak terkejut. Dia menatap orang-orang muda yang sedang minum di ranjang batu giok. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Suantong memiliki kekuatan untuk membuat Ling Huang orang yang begitu kuat menundukkan kepalanya? Dan tampaknya Ling Huang sangat takut pada Suantong. Suantong berkata, aku khawatir tidak. Ling Huang tercengang dan bertanya, dengan kekuatan Master Suantong, dia adalah dewa makam. Jika Master Suantong ingin mati, aku tentu tahu bahwa dia akan mati. Tetapi bolehkah aku meminta dia untuk memberitahuku mengapa dia harus membunuhku? Suantong terkekeh, ada dua alasan. Pertama, aku ingin membunuhmu di tengah hujan. Kedua, aku perlu menggunakan kekuatan kota Lingqiao untuk membantuku melakukan beberapa hal. Mata Ling Huang menyipit dan menatap hujan, tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Muyu adalah kecantikan pertama makam dewa. Sebelum kecantikannya, diperkirakan hanya sedikit orang di dunia yang dapat menahan godaan seperti itu. Suantong sangat tenggelam dalam keindahan hujan, dan Ling Huang juga menganggapnya biasa saja. Adapun alasan kedua, apa yang Suantong inginkan dari kota Lingqiao untuknya tidak penting bagi Ling Huang. Karena Master Suantong tidak bermaksud melepaskanku, aku minta maaf atas kekasaranku. Sebelum aku mati, aku juga ingin melihat kemampuan Master Suantong. Tiba-tiba, dia menundukkan alisnya, tetapi tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam. Kultivasi alam Tao Jiuji meledak dengan sekuat tenaga, yang memicu badai di seluruh paviliun hujan. Kekuatan yang menggelegar dan suram menghantam kehampaan, memekakkan telinga, seolah-olah seekor naga akan keluar dari kehampaan dan melahap dunia. Ling Huang memobilisasi kekuatan Jiuji Daojing secara ekstrim dan melancarkan serangan penuh. Kekuatan pukulan ini hampir tak terbatas, mendekati keberadaan Daozun. Muyu dikejutkan oleh momentum Kaisar Ling dan meludahkan darah. Dia dengan cepat berteriak pada Suantong, Tuan, hati-hati. Kekuatan monster tua ini tidak begitu bagus. Jumlah orang yang bisa bertarung dengannya pada hari ini tidak lebih dari satu tangan. Suantong duduk dengan kokoh di ranjang batu giok, tersenyum dan minum anggur. Untuk pengingat hujan, Suantong tampaknya tidak mendengar jenderal itu, tetapi mengalihkan pandangannya, dengan pandangan provokatif ke Ling Huang. Wajah Ling Huang tampak galak. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan mengepalkan tinjunya dengan 5 jari. Kekuatan penghancur langit dan bumi meledak ke Suantong. Kekuatan besar menyebar dan terbuka, dan dalam sekejap paviliun hujan terkoyak menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan vertikal dan horizontal, menghancurkan keempat sisi bumi, menghantam Suantong.
Suantong mencibir, dan pupil matanya menatap Ling Huang. Hanya tatapan ini. Bunga-bunga ajaib mekar, dan kekuatan tak terlihat menyebar dan berguling ke depan. Itu mematahkan serangan Ling Huang. Akhirnya, itu membombardir dada Ling Huang dan menerbangkannya dari langit, jatuh 100 meter jauhnya. Hanya melihat. Kekuatan apa itu? Di reruntuhan, organ-organ internal Ling Huang telah ditelan, dan kekuatannya telah disempurnakan. Dia dipukul oleh Suantong, dan dia tidak berdaya. Di reruntuhan, Ling Huang perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat yang dingin. Selain ranjang giok tempat Suantong duduk, bangunan lainnya hancur. Di reruntuhan, sekelompok pengawal wanita bergegas keluar dari reruntuhan. Melihat tubuh Ling Huang yang dingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suantong lagi. Wanita bergegas keluar dari reruntuhan. Melihat tubuh Ling Huang yang dingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suantong lagi, menunjukkan warna ketakutan dan ketakutan. Maaf telah menghancurkan rumahmu. Sepertinya kamu harus mencari tempat tinggal lain. Suantong berdiri dari ranjang giok, minum minuman, dan berkata sambil tersenyum kepada hujan. Di hari-hari hujan, paviliun hancur, dan lapisan-lapisan susunan hancur, dan angin dari luar bertiup melalui wajah hujan lagi. Bermandikan hujan, jatuh lemah di tanah, merasakan wajah angin dingin, dia tertawa, sudah lama tidak merasakan angin sedingin ini. Sekarang, di luar paviliun hujan, sekelompok perwira dan anak buah datang untuk mengepung reruntuhan paviliun hujan. Mereka semua memasuki istana di bawah Panji, pasukan yang mengguncang langit. Berendam dalam hujan dengan susah payah dari tanah, melihat pasukan hitam datang dari dunia luar, dia berbisik, pasukan pengubah langit, bagaimana mereka bisa muncul di istana. Di antara 3 legiun di kota Lingqiao, Kaisar Ling mengendalikan pasukan terlarang, 7 pangeran mengendalikan legiun pengguncang langit, dan jenderal lainnya mengendalikan pasukan yang menutupi laut. Penjaga istana selalu bertanggung jawab atas pasukan terlarang. Merupakan kejahatan besar untuk menyusup ke istana tanpa perintah dari tentara. Suantong terkekeh, jika legiun pengubah langit bisa muncul di sini, itu berarti mereka telah menerima istana. Muyu melotot dan berseru, apakah pangeran telah memimpin pasukannya ke istana? Dari jajaran perwira dan prajurit, 2 pria parubaya yang bermartabat, melihat paviliun hujan telah berubah menjadi reruntuhan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengecilkan pupil. Pangeranmu, itu mayatnya. Itu. Pangeran Hai tiba-tiba melihat mayat dingin tergeletak di reruntuhan. Meskipun dia jauh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat wajahnya dengan jelas dan berseru kaget. Ling Huang sudah meninggal. Pangeranmu menenangkan suasana hatinya dan berkata kepada Pangeran Hai, ayo pergi, Pangeran Hai. Sudah waktunya bagi kita untuk melihat kaisar baru kota Lingqiao. Pangeran Hai tercengang. Dia tidak tahu siapa yang bisa membunuh Ling Huang. Sepanjang jalan ke istana, pangeranmu tidak berbicara kepadanya tentang keberadaan Suantong. Ketika Pangeran Hai melangkah maju dan melihat seorang pemuda minum anggur berdiri di reruntuhan, dia berjalan dengan ganas, matanya berkontraksi hebat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bab 3940 Aku juga. Dari kejauhan sang pangeran berdiri di atas laut. Saat sosok itu muncul di bidang penglihatannya, ketakutan yang mendalam langsung muncul di benak Pangeran Hai. Itu dia. Suantong. Pangeran Hai menahan rasa takut di hatinya dan berusaha menjaga tubuhnya agar tidak gemetar. Dia menatap pangeranmu dan melihat bahwa pihak lain tenang, seolah-olah dia telah mengetahui keberadaan Suantong. Pangeran Hai akhirnya mengerti mengapa pangeranmu berani memasuki istana dan mengapa dia begitu bertekad bahwa Kaisar Ling akan mati. Suantong ada di sini. Apakah ada orang di makam yang tidak bisa dibunuh Suantong? Bahkan para dewa raksasa dipenggal oleh pedangnya, belum lagi orang-orang biasa di makam dewa. Pangeranmu dan Pangeran Hai berjalan masuk sendirian. Sebelum mereka mencapai reruntuhan, mereka melihat sekelompok pengawal wanita. Ling Huang meninggal di depan mereka. Mereka sangat takut. Ketika mereka melihat pasukan yang mengguncang langit memasuki istana, mereka tahu bahwa Kaisar Xiaoling telah pergi dan kota Lingqiao akan segera menyambut tuan baru. Setelah melewati kelompok pengawal wanita, Pangeran Hai dan pangeranmu melihat seorang wanita lemah berdiri di tengah angin dingin. Ada sedikit darah di mulutnya. Wajahnya pucat dan alisnya lelah. Namun, dia bisa tidak menyembunyikan wajahnya yang tak tertandingi. Bahkan ketika pangeranmu dan Pangeran Hai melihatnya, mereka terkejut dan hampir jatuh ke dalam keindahan hujan. Pangeran Hai dan pangeranmu adalah salah satu penguasa kota Lingqiao. Mereka telah memerintah selama ribuan tahun, dan mereka telah menerima banyak wanita. Di antara mereka, tidak sedikit dari mereka yang dapat dianggap sebagai wanita cantik yang tak tertandingi.
Tetapi sekarang, dengan wajah mereka yang bermandikan hujan, mereka tiba-tiba merasa bahwa semua wanita yang mereka lihat sebelumnya tampak seperti bunga yang jatuh. Tetapi mereka hanya melihatnya sedikit lagi, dan segera menundukkan kepala. Mereka berdua mengerti bahwa selama ada Suantong, wanita seperti ini tidak akan pernah layak untuk dicium. Ketika dia datang ke Suantong, Pangeran Mu berlutut dengan satu kaki. Pangeran Hai segera mengikutinya dan berkata, silakan lihat Suantong. Pangeran Mu menjawab, Tuan Suantong, pasukan terlarang kekaisaran telah menyerah, dan pasukan pengubah langit untuk sementara waktu menerima jabatan garnisun kota kekaisaran. Sekarang Kaisar Ling telah meninggal. Besok pagi-pagi sekali, Tuan Suantong akan naik tahta dan mengumumkan kepada makam Dewa Surgawi bahwa Anda akan menjadi Kaisar Ling Huang yang baru di kota Lingqiao. Dan budak tua itu, aku ingin mengikuti Suantong selamanya, dan tidak berani menentangnya sama sekali. Pangeran Mu berkata dengan tulus. Ketika Pangeran Hai mendengar ini, dia langsung berseru, aku juga. Suantong mengerutkan kening, apakah sesederhana itu? Aku akan menjadi Kaisar Ling. Pangeran Mu menjelaskan, jabatan kaisar di kota Lingqiao bukanlah hasil suksesi turun-temurun. Sejak zaman dahulu, jabatan itu diraih oleh mereka yang memiliki kemampuan. Sejak Tuan Suantong membunuh Ling Huang tua, para prajurit dan warga sipil di kota Lingqiao dengan senang hati akan memanggil Tuan Suantong sebagai raja asalkan dia bersedia melakukannya. Setidaknya budak tua itu bersedia memanggil Tuan Suantong sebagai raja. Ketika Pangeran Hai mendengar ini, dia segera mengalihkan pikirannya dan berseru, saya juga begitu. Pangeran Mu kemudian menambahkan, sekarang budak tua itu mengendalikan legiun pengguncang langit dan pasukan terlarang. Jika ada pembangkangan di istana, Anda tidak perlu Tuan Suantong untuk melakukan apapun, dan budak tua itu dapat membereskannya. Pangeran Hai juga berkata, saya juga begitu. Suantong menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sudah hampir fajar. Kalau begitu, pergilah langsung ke Aula Emas. Tepat pada waktunya, saya butuh bantuan kota Lingqiao untuk beberapa hal. Pangeran Mu dan Pangeran Hai bergegas berdiri dan berjalan maju bersama Suantong. Muyu berdiri sendirian di reruntuhan. Setelah Pangeran Mu dan Pangeran Hai datang, Suantong tidak memandangnya. Sulit bagi Muyu untuk menerimanya. Apakah Suantong benar-benar tidak tertarik dengan kecantikannya? Tunggu, bolehkah aku ikut denganmu? Muyu melihat Suantong pergi jauh, mengumpulkan keberanian, berteriak pada Suantong. Suantong tertegun, melihat kembali ke hujan, berkata, kamu bebas, ingin pergi kemana saja, kamu bisa pergi, dunia ini begitu besar, pergilah untuk melihat-lihat dengan baik. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi aku tidak punya tempat untuk pergi. Suantong mengerutkan kening, tetapi berjalan perlahan dengan pincang. Ketika dia datang ke Suantong, Pangeran Mu dan Pangeran Hai melangkah mundur 2 langkah ke kiri dan kanan untuk meninggalkan ruang terpisah untuk Muyu dan Suantong. Jika kamu ingin mengikuti, kamu bisa mengikuti. Suantong tidak peduli dengan Tao. Kota Lingqiao, istana dan istana emas. Suantong duduk malas di kursi naga, berdiri di samping kursi di tengah hujan. Pangeran Mu dan Pangeran Hai berdiri di aula, menunggu pejabat sipil dan militer pergi ke aula. Fajar telah berlalu, dan matahari bersinar di bumi. Di kota Lingqiao, para pejabat dan pejabat memasuki istana secara bergantian. Ketika mereka melihat para prajurit legiun pengguncang langit 2 kali, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan mata mereka. Lao Li, apakah kamu melihat bahwa para prajurit yang memasuki penjaga istana bukanlah pasukan terlarang, tetapi pasukan pengguncang langit di bawah kendali 7 pangeran? Ya, saya telah menerima berita dari istana tadi malam. Dikatakan bahwa tabrakan kekuatan pengguncang bumi datang dari paviliun hujan. Diperkirakan kota Lingqiao akan berganti pemilik. Semua pejabat sipil dan militer yang pergi ke Aula Emas melihat para prajurit dari pasukan yang mengguncang langit. Sistem kota Lingqiao berbeda. Di kota Lingqiao, kekuatan adalah hal yang paling penting, terlepas dari kelahiran atau asal-usul. Selama Anda memiliki kekuatan dan kemampuan, Anda dapat membangun diri di kota Lingqiao. Jika Anda lebih mampu, Anda dapat memecah tanah dan menyegel raja di kota Lingqiao. Jika Anda memiliki keterampilan yang luar biasa, Anda dapat duduk di singgasana kota Lingqiao. Karena sistem inilah para prajurit kota Lingqiao dapat bertarung dengan baik, dan setiap kaisar Ling di kota Lingqiao sangat berani. Ambil contoh Kaisar Laoling. Jika Suantong tidak melakukannya, hampir tidak lebih dari 5 orang yang dapat menjatuhkannya dari singgasana. Ketika para pejabat datang ke Istana Emas, mereka pertama-tama menatap pemuda malas yang duduk di kursi naga. Setelah mengecilkan matanya, dia berdiri diam di posisi masing-masing.
Beberapa menteri telah berteman dengan Pangeran Mu dan Pangeran Hai, dan mereka akan mencuri beberapa informasi secara diam-diam. Ketika hari masih pagi, semua pejabat di Aula Emas berkumpul dan menundukkan kepala serta alis mereka, dan tidak berani menatap langsung ke kursi naga. Selain Pangeran Mu dan Pangeran Hai, 5 pangeran lainnya juga datang ke Istana Emas. Setelah melihat pria di kursi naga, wajah mereka berbeda. Pangeranmu, Pangeran Hai, haruskah kau menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa pria ini? Beraninya kau duduk di kursi naga? Salah satu dari 7 pangeran, Pangeran Xuan, bertanya dengan suara dingin. Pangeran Xuan adalah seorang pangeran yang setia kepada Kaisar Laoling. Ketika Kaisar Ling yang lama melancarkan serangan, Pangeran Xuan juga yang memobilisasinya untuk menjadi pasukan. Pada saat itu, kekuatan Pangeran Hou Xuan tidak tinggi. Itu juga karena foto Kaisar Laoling sehingga Pangeran Xuan mendapat tempat di kota Lingqiao tahun ini, dan bahkan menjadi seorang pangeran. Sekarang ketika Pangeran Xuan melihat ketidakhadiran Kaisar Ling yang lama, dia langsung merasa bahwa dia telah kehilangan dukungannya dan sangat tidak senang. Dia melihat bahwa semua pejabat sipil dan militer tidak berani berbicara. Beberapa pangeran tetap diam. Pangeran Xuan membuka mulutnya dengan marah dan berkata kepada Pangeran Mu dan Pangeran Hai. Pangeran Mu berkata dengan suara keras, karena semua pejabat sipil dan militer telah tiba, kita akan bertemu dengan Kaisar baru kota Lingqiao bersama-sama Master Xuantong.